Shalom, berjumpa kembali bersama dengan kami, pria-pria. Hari ini bertemu lagi bersama dengan topical discussion. Kali ini kita akan membahas mengenai successful man of God. Hari ini kita akan ditemani oleh beberapa narasumber. Di sebelah kiri saya ada Coach Denny, ya, dan kemudian Coach Andreas. Dan tentunya dengan TL kita tercinta, yaitu TL Adrian. Namun malam hari ini TL Adrian hanya sendirian. Ini kayaknya pertama kali ya, Go. Melayani ini enggak ada Cileli di sebelahnya ini ya. Oh iya. Pria-pria, kalau sampai Pak Adrian ini datang seorang diri, berarti ada pesan-pesan khusus buat setiap pria yang menjadi successful man of God. Perhatikan supaya Anda mendapatkan pesannya. Yes, kita akan masuk ke pertanyaan pertama Pak Adrian. Di dunia ini Pak Adrian, banyak orang-orang sukses, walaupun mereka ini tidak mengenal Tuhan. Banyak orang-orang sukses, namun mereka juga tidak mengenal firman Pak Adrian. Apa yang menjadi ukuran atau apa yang menjadi parameter seseorang itu dikatakan a successful man of God, Pak Adrian? Silakan Pak Adrian. Ini yang saya temukan banyak salah pengertian. Karena sepertinya dunia itu mendidik, bahkan saya dari kecil itu terdidik bahwa orang yang sukses itu jikalau memiliki misalnya nih rumah atau mobil tertentu atau perusahaan tertentu. Ya. Bahkan ini kalau di keluarga saya loh, maafkan ya, saya ini pernah dikenalkan itu selalu gini loh. Oh ini loh, orang ini loh, nama PT, kemudian nama orangnya. Ya. Sedangkan yang itu, nama toko, nama orangnya. Jadi orang itu didefinisi dengan apa yang dia miliki. Sepertinya kepemilikannya itulah tanda kesuksesan hidupnya. Identitas melekat di namanya seperti identitas, itu. Identik banget itu kayak... itulah dia. Bahkan kayak kalau dunia, bahkan kalau di Jepang itu pekerjaannya adalah identitasnya. Kalau dia dilepaskan dari pekerjaannya, dia malah bunuh diri karena dia kehilangan identitas sepertinya. Padahal di Alkitab sama sekali tidak seperti itu. Alkitab itu bahkan berkata di Matius 16 ayat 26 yang dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya itu. Sepertinya ada kata-kata memperoleh seluruh dunia, yaitu yang diperjuangkan oleh semua. Seluruh dunia ini rebutan, sepertinya mau yang menjadi nomor satu, punya yang paling banyak, perusahaan yang paling besar, omset yang paling tinggi, tanah, ya semua pembuktian, titel yang paling banyak, atau pengetahuan yang paling tinggi, posisi yang tertinggi, siapa yang nomor satu. Selalu berlomba-lomba menuju ke arah sana, tetapi Tuhan tiba-tiba di Alkitab dikatakan percuma kalau itu semua kehilangan nyawanya. Jadi sebenarnya ada nilai yang lain yang sukses yang di mata Tuhan yang berbeda. Tadi saya khotbah di Filipi 2 ayat 6-11 yang menjelaskan mengenai Tuhan Yesus adalah seseorang yang ditinggikan oleh Tuhan, berarti dianggap sukses, dianggap bahwa dia itu apa yang dilakukan benar, dan itu yang dinilai ternyata itu adalah sikap hati. Yang ternyata yang dinilai adalah kerendahan hati Tuhan Yesus, yang dinilai adalah ketaatan Tuhan Yesus, dan arah visinya ternyata adalah visinya kehendak Bapa di surga. Dan itu penilaiannya, kesuksesan seseorang ternyata dari sikap hati, bukan masalah memiliki apa atau memperoleh apa, bukan achievementnya. Ya. Jadi bukan title-nya, bukan apa yang dia miliki. Karena ini beberapa saat yang lalu saya sempat menerima pertanyaan Pak Adrian. Kalau saya ini seorang karyawan, bagaimana saya ini bisa menjadi seorang successful man of God? Maka itu tadi inilah konotasi yang tadi ditangkap oleh dunia, bahwa orang yang berhasil yang memiliki, dianggap kalau karyawan tidak memiliki. Padahal di Alkitab loh contohnya, Daniel itu tidak memiliki apa-apa, dia pegawainya 4 raja, bahkan dia ganti-ganti kepegawaian dia. Tapi dia ada kitab di Alkitab, berarti dia dianggap berhasil. Yusuf, seseorang yang kerjanya pada Firaun, yang dia juga nggak punya kepemilikan dalam dia pegawai, karyawan, tetapi dianggap berhasil. Banyak yang di Alkitab orang-orang yang tidak pernah ditanyain dia memperoleh apa. Hidupnya itu bisa diomong bukan entrepreneur, bukan pemilik, tetapi dia karyawan atau mengerjakan visinya orang lain atau bisnisnya orang lain, tetapi dia tetap dianggap berhasil di hadapan surga atau di hadapan Tuhan, karena yang penting ternyata adalah mengenai sikap hatinya. Lebih dipentingkan mengenai sikap hati daripada keberhasilan. Saya kasih contoh misalnya Yunus. Yunus itu kitab Yunus seluruhnya, ada 4 pasal Yunus itu
mengenai keberhasilan Yunus, kalau Yunus adalah seorang nabi ya. Keberhasilannya itu dijelaskan dalam 2 ayat. Dia berkhotbah, 120 orang bertobat. Itu keberhasilannya. Lainnya persiapan hatinya, dan setelah selesai hatinya kayak apa. Wow. Jadi semua itu mengenai hatinya. Jadi 3 pasal 3/4 yang lainnya itu mengenai sikap hati Yunus sebelum menjalankan dan sesudah menjalankan keberhasilannya Yunus. Berarti lebih penting hasilnya atau penting hatinya? Jelas lebih penting hatinya. Kelihatannya begitu. Wah, ya. luar biasa. Berarti sikap hati ini yang pengaruh ini ya. Luar biasa sekali. Pak Andreas, ada yang mau disampaikan mungkin? Soal sikap hati ini dulu mungkin saya orang yang diproses sekali di sikap hati. Karena dulu saya itu kalau pagi berdoa, itu saya mendoakan pekerjaan saya mendoakan apa yang akan saya lakukan seharian. Kalau misalnya saya berdoa, saya mau ketemu orang, saya mau menawarkan barang, apa segala, saya doakan kalau pagi. Tapi itu kayak kesannya bukan akhirnya kita mengutamakan Tuhan. Agamawi berarti. Agamawi. Kita itu sebenarnya kita mengutamakan berkat, kita kejar berkat, tapi kita minta Tuhan ikutlah di belakangku, bantu aku ya, bukakan jalannya. Firman-Mu berkata, pintu yang kau buka tidak akan ditutup oleh manusia. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Alkitabiah sekali ya. Sangat. Kadang kita itu belajar Alkitab itu untuk menuntut Tuhan akhirnya. Untuk kita pakai ini bukan untuk mengenal Tuhan, tapi untuk menuntut Tuhan. Dan saat kita, dan tiap kali berdoa waktu pagi, kelihatannya mengutamakan Tuhan. Tapi itu hanyalah menaruh Tuhan di jadwal pertama kegiatan harian kita. Percuma kalau kita itu berdoa pagi, kita kita bertemu dengan Tuhan dulu, menaruh Tuhan di jadwal nomor 1, tapi seharian kerja kita tidak ada integritasnya. Kerja kita tidak pernah mengutamakan Tuhan. Itu kayaknya such a waste, buang-buang saja. Seharusnya kita itu mengutamakan Tuhan, itu berarti apa? Kita mengutamakan Tuhan atas pekerjaan kita. Pekerjaan kita lakukan sedemikian rupa sehingga kita memuliakan Tuhan di sana. Ke keluarga kita atur sedemikian rupa sehingga keluarga kita memuliakan Tuhan di sana. Yes. Dan kita bukan kejar berkatnya dan suruh Tuhan ikut di belakang, tapi kita kejar Tuhannya. Kita enggak bingung soal berkatnya, tapi kita cuma bingungnya kejar Tuhannya. Kejar itu kayaknya bicara tentang arah pandangan mata ya, kayaknya bicara tentang visi. Saya itu pernah muncul kata-kata gini, your vision defines your action. Visimu menentukan actionmu, menentukan tindakanmu. Kalau visimu adalah menyenangkan hati Tuhan, semua tindakanmu hari itu baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya mengutamakan, menomorsatukan Tuhan dalam kegiatan pertama di harimu. Tapi benar-benar Tuhan itu jadi visi. Tuhan itu jadi suatu visi, suatu tujuan, aku mau ke sana, aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Yes. Wah, luar biasa. Kalau dari saya seperti itu sih. Berarti tidak cukup cuma integritas loh, tapi punya sikap hati yang benar. Gimana Pak Adrian? Ya, karena kan tadi sepertinya Anda berkata bahwa Anda menuntut Tuhan. Di Alkitab itu sebenarnya yang punya tugas penuntut atau penuduh itu adalah iblis. Nah, kalau kita juga, kalau kita juga setiap kali kita doa itu seperti menuntut Tuhan, berarti kita sedang bertindak seperti iblis sebenarnya. Padahal pakai kata-kata Alkitab, tapi fungsi kita sebagai penuntut. Padahal mestinya kita itu bertindak sebagai yang seperti Yesus, yaitu pembela melihat. Kita mestinya membela Tuhan, menyenangkan Tuhan, menjalankan visi kerajaan. Makanya visi itu yang penting, arahnya hati kita itu yang penting, bukan masalah berkat. Makanya ada ayat Alkitab yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya ditambahkan. Berkatnya itu di prioritas kedua. Yang pertama yang dicari adalah Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita mencari Tuhan dan kerajaannya, saya percaya nanti berkatnya atau kesuksesan Mengikuti, ya? Secara fisiknya itu mengikuti. Mengikutinya kapan sekarang kita tidak perlu nuntut. Sekarang nanti berapa banyak, berapa besar itu enggak penting, yang penting menyerahkan Tuhannya. Ini yang sulit karena dunia berkata lain, benar ya? Ya. Dunia itu selalu punya definisi
sendiri mengenai kesuksesan. Seperti diputar balikan gitu Pak Adrian ya. Iya, nah ya itu memang rencananya iblis kali ya. Nah kita yang harus berpegang pada firman Tuhan, kita lebih baik percaya pada Tuhan dan firman-Nya daripada percaya pada mengikuti conform to the world. Daripada begitu kita lebih baik conform to the Bible and Jesus Christ. Yes. Mungkin Denny ada kesaksian tambahan? Ya, dari saya juga ada. Tadi kan sempat Pak Albert juga tadi sempat ada yang masuk pertanyaan katanya kalau saya seorang karyawan itu bagaimana. Saya sendiri juga sama, saya juga adalah seorang karyawan. Dan saya juga sempat tergoda dengan semua standar kesuksesan yang dunia itu sudah buat. Seperti saya itu sudah punya apa dan saya sendiri juga punya mimpi. Mimpi saya adalah saya ingin istri saya itu berhenti bekerja. Karena sebagai pria kan seharusnya orang-orang bilang kodratnya adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan istri seperti itu. Jadi saya sempat tergoda untuk ya sudahlah aku ini masa muda sudah melayani Tuhan, sudah apa ya sudah waktunya ini aku di mana ya aku ini ya tetap tidak meninggalkan Tuhan, tetap ke gereja, tetap saat teduh, tetap baca Alkitab, tapi ya nggak usah yang terlalu sampai pelayanan sampai yang gimana gitulah kayak gitu. Nah sejak saya masuk ke dalam pengembalaan Pak Adrian, Tuhan benar-benar mengingatkan saya mengenai standar kesuksesan yang benar itu seperti apa kayak gitu dan itu adalah visi Tuhan. Saya teringat sebuah ayat di Lukas 11 ayat 34 sampai dengan 36 dibilang begini, matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Di sini dikatakan ada matamu adalah pelita tubuhmu, berarti kan bicara mengenai apa yang kita lihat seperti itu. Apa yang kita tuju, apa yang kita pandang, apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu yang menentukan apakah langkah kita ini akan menuju kepada terang atau kepada gelap. Nah karena kan kita juga pria ini juga kan seharusnya menuntun, nanti satu masa kan kita juga akan menuntun rumah tangga kita gitu. Nah kalau kita sendiri sebagai seorang pria, ini yang saya pelajari sejak saya belajar mengambil visi Tuhan. Visi Tuhan itu benar-benar mengarahkan saya kepada jalan terang itu, bahwa itu menjaga saya supaya jangan sampai saya itu jatuh di dalam kegelapan. Karena kalau prianya sendiri sebagai kepala rumah tangga jatuh, matanya sendiri nggak bisa melihat terang itu, maka kita tadi bilang bahwa seluruhnya akan gelap. Berarti rumah tangganya akan gelap, keluarganya akan gelap seperti itu. Jadi dari sini itu saya belajar bahwa iya ya, standar kesuksesan itu bukan mengenai apa kata dunia, tapi mengenai apa kata Tuhan. Gara-gara itu membuat paradigma saya dan pemikiran saya mengenai kesuksesan itu berubah. Mungkin seperti itu Pak Albert. Luar biasa. Bahkan Pak Denny ini sempat tergoda untuk tergocoh oleh iblis. Sampai hampir jatuh di godaan harta tersebut ya. Luar biasa. Benar. Pak Adrian, berarti ini seperti rahasia umum Pak Adrian. Bahwa laki-laki itu ya selalu jatuhnya itu di ketiga hal ini. HTW, harta, tahta, dan wanita. Ini kayak seperti fenomena yang aneh. Ini kan sudah fenomena sejak dari kakek buyut kita. Kalau laki-laki itu selalu jatuh di hal tersebut. Kenapa Pak Adrian ya? Sampai hari ini kita itu masih mendapati bahwa laki-laki itu masih jatuh di tempat-tempat tersebut. Kira-kira Pak Adrian, apa yang menjadi tips buat kita pria-pria supaya kita ini tidak jatuh di lubang yang sama Pak Adrian? Gimana Pak? Makanya kalau saya startnya sama dengan baik Andreas KP maupun Denny, start dari visinya. Apa yang kita lihat sebagai tujuan kehidupan kita itu yang harus diubahkan dahulu sebelum mengarah ke tips dahulu. Kita harus ngambil keputusan bahwa visi kita diubahkan. Kalau visi suksesnya berbeda, pasti akan mengurangi atau meminimalkan godaan-godaan itu. Di 1 Timotius 6, di mulai dari ayat 6 aja saya baca. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, contentment, cukup. Memberi keuntungan besar, dalam bahasa Inggrisnya a great wealth. Bukan keuntungan, tapi ini kekayaan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa yang ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat,
ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau visinya adalah ingin mencapai di majalah tertentu posisi nomor berapa, ngelihat asetnya berapa, jadi kita berusaha omset kita menjadi sampai sekian. Kalau itu pun harus pakainya dengan kenalan dengan orang yang kayak apa, nggak peduli dia. Karena itulah target kesuksesan. Akhirnya jatuh di dalam dosa yang lain. Mulai jatuh dosa mungkin menipu, mungkin pinjam uang dengan aset yang ditutup-tutup, di overinflated, whatever. Hutang yang sampai dia nggak cukup. Akhirnya dia menghancurkan keluarganya, nggak dianggap. Karena dia pikir, aku nggak sempat mainan sama anakku, ngajarin anakku, buat apa uang aku masih belum sampai. Dengan targetku misalnya aku mau 100 M, belum. Anakku nanti umur berapa nanti? Kalau kau 100 M, waktu dia mencapai 100 M, anaknya sudah umur 40 tahun. Kan sudah lewat misalnya ya. Iya kalau sampai, kalau masih 99 masih nggak dianggap anaknya ya kan. Loh, Anda ngerti maksud saya? Start dari harus diubahkan dulu cara pandangnya. Makanya kami kalau di CG, yang start pertama adalah untuk mempunyai rasa cukup. Kalau kita ngikutin dengan ikutan dunia, ada ayatnya yang berkata di itu ya, Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Punya hasil 100 nanti pingin 500. Kalau sudah punya 500 pingin 1 M. Kalau sudah 1 M pingin 2 M. Selalu naik terus gitu loh. Nggak pernah ada rasa cukup. Ini jebakannya. Kita harus ngubah, ini bukan targetnya. Ini bukan yang utama, ini bukan yang dikejar. Tapi menyenangkan Tuhan tadi, balik lagi. Cara ngelatihnya adalah jalankan visi kerajaan Allah. Simpel-simpelnya kalau di gereja Mar Sharon, jalankan aja visinya gereja Mar Sharon, misinya adalah 1000 gereja 1 juta murid. Saya simplify, kita praktikalkan, kita semua di CG, melalui CG kita. Kalau sekarang di online ya aja Zoom-nya aja. Disimplify hanya supaya ini membuat kita terlatih untuk memperhatikan apa yang menyenangkan Tuhan sehingga semua godaan-godaan seperti misalnya Daud jatuh di dosa dengan Batsheba karena dia tidak ikut perang. Dia tidak menjalankan visinya Tuhan yang dia disuruh. Dia berhenti menjalankan itu, dia terjebak ke dosa-dosa HTW tadi ya, harta, tahta, wanita. Ini dia kena yang wanita ya. Hanya karena dia tidak menjalankan visi. Saya percaya saat kita lebih fokus, lebih mengarahkan dengan sengaja memilih untuk menjalankan visinya Tuhan. Dengan sengaja. Sepertinya apapun yang ditawarkan oleh dunia itu, saya nggak ngomong totally nol ya, itu tapi kayak sepertinya kita meminimalkan efeknya ke dalam kehidupan kita. Itu point of view saya. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin itu seperti yang tadi dibahas satu ayat itu. Apalah gunanya seseorang memperoleh seisi dunia? HTW itu tadi itu kan bicara tentang seisi dunia. Tapi ketika kita berusaha mencari itu, kita akan kehilangan diri kita. What good is it for someone to gain the whole world, but to lose their very self in the process? Mereka kehilangan diri mereka sendiri. Mungkin dulu mereka itu orang yang baik, berintegritas. Tapi ketika mengejar yang namanya harta, mulai menipu. Dan mungkin setelah 10 tahun dia ngaca, dia ngelihat, loh aku kok gak kenal lagi siapa diriku ini. Yakub ya? Ya, Yakub. Mungkin seperti Yakub. Yes. Yakub itu berusaha memperoleh berkat dengan cara apa? Memakai baju yang ada kulitnya. Terus kemudian suaranya mulai diubah. Kemudian dia datang ke bapaknya. Mungkin cara ngomongnya juga pasti Yakub dan Esau beda. Berarti Yakub itu menipu papanya demi berkat, benar ya? Iya. Dia mengorbankan kokonya demi berkat, benar Betul. ya? Karena tujuannya dia adalah berkat. Tujuannya dia berkat. Dia mengubah semuanya. Kemudian dia mendapat berkat itu. Tapi apa yang dia dapat setelah itu? Wow. Dia harus pergi dari keluarganya. Dia kehilangan keluarganya. Yes. Dia dalam pelarian. Dia dikejar-kejar oleh Esau. Apakah hal seperti itu yang sebenarnya disebut sukses? Benar. Makanya saya mau tambahin mengenai Yakub itu, pada satu titik akhirnya waktu Yakub sudah berjumpa dengan Tuhan lagi, terus diajak bergulat,
Anda masih ingat ceritanya mungkin ya, bergulat. Tahu nggak, Tuhan itu nanya, siapa namamu? Karena selama ini dia ngaku-ngaku Esau kan. Selama ini dia ngaku, sampai akhirnya dia merasakan dia mau kawin sama Rachel, dapatnya Lea. Dia kena tipu, dia menipu, dia kena tipu. Akhirnya Tuhan tanya, siapa kamu? Akhirnya dia jawab, aku Yakub. Saat dia bisa mengakui siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia disebut kamu Israel. Luar biasa. Malah dia mendapatkan tambahannya. Waktu kita ngejar Tuhan, yang ngaku di hadapan Tuhan, I am who I am di hadapan Tuhan. Kita gak perlu ngejar berkat yang di luar, gak di definisi dunia, mengaku di hadapan Tuhan apa adanya, mengejar Tuhannya. Dia malah mendapatkan, kamu dapat Israel, bangsamu akan jadi besar. Luar biasa. Namanya dia itu langsung diubah jadi Israel itu. Dan satu bagian yang saya ingat waktu Yakub itu ketemu dengan Begulat itu, dia itu ngomong gini, ketika ditanyain siapa namamu? Jacob. Dia ngomong Yakub. Terus dia ngomong gini, oh sebelumnya dia itu ngomong, I will not let you go unless you bless me. Jadi dia tahu Tuhannya. Seumur hidupnya salah apa yang dikejar itu salah. Ya. Ketika dia mengaku sebagai Yakub, baru dia meminta apa adanya, datang ke Tuhan apa adanya. Tuhan, aku minta berkatnya. Karena dia tahu ini sebenarnya dia kalau mau diberkati itu harus apa adanya. Ada turning point-nya ya waktu itu Yakub ya. Luar biasa. Jadi setiap pria, perhatikan bahwa turning point-nya adalah ketika Anda mengerti kehendak Tuhan. Maka temptation itu tidak jadi sesuatu yang berharga yang menggoda Anda. Ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang lebih mulia. Karena itu, pastikan setiap hari Anda mengerti kehendak Tuhan. Anda tahu visinya Tuhan, Anda tahu apa maunya Tuhan. Supaya godaan-godaan di dunia itu tidak membohongi Anda sehingga Anda jatuh ke berbagai macam pencobaan. Begitu Pak Adrian, luar biasa ya. Pak Denny ada yang mau tambahkan mungkin? Tidak ada? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga Pak Adrian. Ketika Tuhan menciptakan Adam, yang diciptakan duluan adalah pria. Berarti pria ini punya peranan penting di mata Tuhan. Bahkan pria itu akan selalu berakhir menjadi seorang imam. Betul begitu Pak Adrian? Ya. Namun seringkali hari-hari ini ada orang itu yang merasa melihat bahwa hari ini kalau dia diciptakan sebagai pria itu, ya dianggap itu kayak ya mau gimana lagi, saya sudah dapatnya gini. Saya yakinnya itu Tuhan pasti mau pria itu mau perannya seperti apa Pak Adrian? Sebetulnya Tuhan itu kepingin pria itu seperti apa Pak Adrian? Alkitab mencatatnya di Efesus 5 ayat 23 dikatakan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya berbicara dari sisi seorang pria yang sudah menikah ya. Pria adalah kepala, yang suami adalah kepala dari istri, bahkan menyelamatkan tubuh. Berarti kita yang memimpin, yang mengarahkan, yang kepala itu yang memplanning, kepala yang memutuskan, tubuhnya ngikutin, menjalankan apa yang diplanning oleh kepala. Banyak pria tidak berani bertanggung jawab sebagai kepala, karena tadi kalau mengenai temptation ya, ada orang-orang yang tadi mungkin yang kayak Yakub itu orang yang sangat agresif. Dia demi mendapatkan berkat dia ngejar, bahan menipu, membohongi. Dilakukan segala cara ya? Iya, segala cara. Tapi ada kebalik. Ada yang sifatnya itu enggak dominan, orang yang nyantai aja. Dia malah ya sudah, kalau enggak nyampe ya sudah. Dia malah dia mau sembunyi sembunyi di rasa nyamannya. Karena kalau jadi kepala itu yang bertanggung jawab. Ada apa-apa yang diserang adalah kepalanya. Kalau putusannya benar dia dipuji, dikasihin tanggung jawab lebih. Kalau dia gagal dia dimarahin, dapat tanggung jawab lebih. Ada orang-orang yang nggak suka di depan umum. Banyak orang Indonesia laki-laki juga banyak yang nggak suka di depan umum ya. Makanya banyak wanita-wanita itu yang jadi Wonder Woman ya. Jadi di Indonesia ya banyak istri-istri itu yang dominan gitu ya. Mungkin karena banyak pria-pria yang di saat dia konsepnya salah, dia nggak berhasil mencapai, dia bisa dua macam. Dia sangat agresif, workaholics, menghalalkan segala cara, atau dia langsung larinya ke ekstrim satunya, hobi sekalian. Terus nganggur aja, di mana dia tidak merasa terintimidasi. Makanya banyak orang jatuh pelarian berarti ya? Iya, memang melarikan diri. Misalnya ya mungkin saya pernah menyebutkan di hobi ikan karena
ikannya nggak jawab balik ya. Ya atau hobi misalnya main game karena di game dia mencapai kesuksesannya, dia ada ranking yang tercapai di dunia, bisnisnya nggak jalan, tapi di game berhasil. Makanya dia senangnya main game aja. Karena kalau di dunia bisnisnya hancur, dia ditanya-tanyain, dimarah-marahin istri, dimarahin orang. Hidupmu gimana, bisnismu kok gak berhasil? Tapi kalau main game kan, dapat apresiasi gitu. Apresiasi. Tapi ya karena ada yang nggak berhasil, nggak maju, karena ada kekosongan mengenai kepala ini, banyak istri yang maju, yang mengambil take over posisi atau perannya seorang suami atau kepala ini, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya di keluarga ini istrinya yang lebih berkuasa, yang ngambil ke posisi sebagai planner, pengambil keputusan. Suaminya lebih banyak nganggurnya atau main gamenya atau di mana dia nyamannya. Suaminya tidak mengambil keputusan mengenai kehidupan keluarganya. Dia pokoknya cari duit. Berhasil nggak berhasil sambil marah, sambil pokoknya ada apa-apa. Pokoknya aku sudah ngasih aku uang, kamu butuh apa lagi? Dia nggak pernah ada di sana di keluarga. Dia akhirnya hilanglah peran lelaki yang sesungguhnya. Peran seorang laki-laki. Hanya karena visinya salah juga, karena visi suksesnya salah. Bisa dua ekstrim yang itu loh, ekstrim Yakub yang ekstrim workaholic, or ekstrim hilang, nggak mau ngambil keputusan apapun. Ya. Denny, ada yang mau ditambahkan mengenai peran seorang pria? Iya, saya mau tambahkan, kalau tadi kan Pak Adrian bilang ada ekstrim kiri, ekstrim kanan itu workaholic, dan ekstrim kiri itu yang pelarian kayak gitu. Saya ini adalah mantan dari pelarian itu juga gitu. Saya ini yang ekstrim sebelahnya, karena saya dulu juga adalah orang yang maksudnya karena ya sering gagal dan sebagainya dan jarang juga dapat dukungan dan sebagainya. Saya itu sendiri juga nggak berani untuk mengambil tanggung jawab kayak gitu. Dan saya sendiri nggak berani. Saya ini orangnya dulu itu sangat-sangat suka dengan mengalir dan yang nggak ada tujuan. Jadi kalau ada tuntutan, ada apa itu saya sangat-sangat tidak nyaman. Seperti kalau dulu kayak malam ini aja, kalau dulu kondisi kayak gini saya sudah mau lari aja kayak gitu. Saya sudah pasti akan tidak hadir di sini seperti itu. Harus ngobrol di iya, seperti itu. Jadi gara-gara itu karena saya ini takut nanti penilaiannya orang itu bagaimana, nanti bagaimana katanya pemimpin saya nantinya, apakah saya ini sudah bekerja dengan baik atau tidak, menghasilkan sesuatu dengan baik atau tidak, bagaimana tanggapan keluarga saya kayak gitu. Nah, jadi hal-hal itulah yang membuat saya tuh akhirnya lari ke ekstrim kirinya kayak gitu. Karena akhirnya saya larinya kemana? Akhirnya saya lari ke hobi saya. Saya dulu tuh suka banget baca komik. Salah satunya adalah komik, ya tahu ya, Detektif Conan, Dragon Ball, jenis itu saya sangat-sangat suka. Jadi saya larinya ke sana. Seperti itu kayak gitu. Dan yang kedua adalah yang itu adalah game kayak gitu. Karena di game itu kan setiap kali kalau kita kalah, kita mati, itu bisa diulang lagi. Bisa ada checkpointnya gitu kan. Jadi kayak ada cheatnya juga kadang ya. Iya, betul. Jadi kalau saya main dulu kan, kalau di PlayStation 1 itu kan ada yang namanya Game Shark itu ya. Kalau ada yang tahu yang zaman ini konsol game PlayStation 1 itu kan ada Game Shark. Game Shark itu tak koleksi sama saya. Jadi game-game yang menurut saya agak-agak susah gitu, saya pasangkan Game Shark, nanti yang Infinity darahnya tidak habis, nyawanya, uangnya nggak habis. Jadi saya ngelakuinnya seperti itu. Jadi supaya ya maksudnya ya tidak ada kegagalan di sana. Tapi kalau mau ditarik ke dalam sebenarnya ya karena saya nggak berani ngambil tanggung jawab itu aja sih. Karena saya nggak berani ngambil. Karena kan kalau kita ngambil tanggung jawab, kita ngambil sebuah keputusan, berarti kan kita harus bertanggung jawab atas keberhasilan maupun atas kegagalannya. Seperti kata Pak Adrian tadi kan bilang bahwa kalau kita berhasil ya kita dipuji, kalau kita gagal ya kita akan dimintai tanggung jawabnya. Ini nanti ya apa? Ini sekarang sudah gagal terus mau bagaimana kayak gitu. Padahal ya itu yang membuat saya tuh akhirnya menjadi orang yang ekstrim kiri kayak gitu. Nah, akhirnya setelah saya masuk ke dalam pengembalaan, ya saya itu benar-benar bersyukur bahwa Tuhan tuh meletakkan saya di sebuah gereja yang benar-benar pembapaannya itu ada kayak gitu. Seperti di gereja Mawar Sharon ini, dan berada di bawah pengembalaan Pak Adrian sebagai bapak rohani seperti itu. Itu membuat saya itu akhirnya menyadari bahwa tidak bisa seperti itu. Bahwa laki-laki itu harus berdiri, yang seperti yang saya bilang tadi di awal, yang saya bilang bahwa mata itu adalah pelita tubuh, karena
saya ini kan juga sudah menikah. Bagaimana saya akan memimpin keluarga saya nanti, itu kan juga dari bagaimana saya itu maksudnya mengambil tanggung jawabnya. Makanya seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau saya aja masih ngeblur visinya, saya masih menganggap memandang kepada diri saya sendiri mengenai kegagalan saya dan sebagainya, bukannya mandang kepada apa yang Tuhan mau. Akhirnya saya akan bawa keluarga saya juga akhirnya nanti seperti itu. Nah, dari saya mulai ngambil visi Tuhan ini, itu Tuhan benar-benar mengubah cara pandang saya, cara saya berpikir, cara saya bersikap, dan itu membuat saya berani mengambil tanggung jawab. Karena kan kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20 kan bilang begini, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan kalimat terakhirnya adalah dan ketahuilah bahwa aku ini menyertai engkau hingga akhir zaman, kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya tuh akhirnya menemukan rasa aman bahwa ternyata Tuhan ini kasihkan saya tanggung jawab. Tuhan ini kasihkan saya tanggung jawab bukan cuman sekeliling, tapi katanya sampai pergi jadikan semua bangsa itu murid. Bangsa-bangsa malah. Bangsa-bangsa kayak gitu. Jadi saya pikir, Tuhan ini gila nih. Ini maksudnya kok bisa mempercayai seseorang sampai ke bangsa-bangsa. Maksudnya memang di situ tidak tertulis siapa namanya, juga siapa disebut di situ kan murid-murid yang waktu itu mendengar. Tapi kan kemungkinan besar juga ada orang-orang yang seperti saya di sana, khususnya seperti Petrus kayak gitu kan juga salah satu orang yang melakukan pelarian pada akhirnya waktu Yesus itu mati kayak gitu, dia akhirnya kembali kepada kehidupan nelayan yang seperti itu. Nah dari situlah saya itu menemukan rasa aman bahwa ternyata Tuhan ini janji bahwa bila dia memberikan tanggung jawab, bila dia itu memberikan sesuatu yang kepercayaan, dia itu tidak lepas tangan. Dia ternyata ngikut bersama-sama dengan kita. Nah, itu yang akhirnya membuat saya tuh berubah cara pandangnya. Berarti kalau saya ini ikut Tuhan dan mengerjakan visinya Tuhan, berarti Tuhan ini sertai saya. Berarti kalau Tuhan sertai saya, berarti saat saya memimpin keluarga saya, berarti Tuhan itu juga ada. Waktu saya mengambil sebuah tanggung jawab dan akhirnya saya harus berhadapan dengan sebuah kegagalan, katakan seperti itu. Dan ternyata Tuhan juga itu ada di situ ternyata. Dan itu yang membuat saya akhirnya menemukan rasa aman, dan itu akhirnya mengubah segala sesuatunya, yang akhirnya membuat saya juga berani duduk di sini hari ini. Luar biasa ya. Pria-pria harus mengambil peran, jangan biarkan peran Anda ini tidak lakukan. Karena kalau Anda tidak berperan, mungkin akan disalahgunakan oleh orang lain. Atau mungkin mereka-mereka yang sudah berpasangan, mungkin peran Anda bisa tergantikan oleh pasangan Anda. Karena itu pria-pria jangan pernah takut berperan. Anda harus melangkah, Anda harus berjalan. Anda harus temukan jati diri Anda. Ketika Anda tahu bahwa Anda itu dicintai Tuhan dan dikasihi Tuhan. Seperti Denny bilang ya, bahwa Tuhan itu support Anda. Kalaupun Anda melangkah kemanapun, Tuhan pasti support Anda. Luar biasa sekali. Pak Dian, pertanyaan yang terakhir Pak Dian. Hari-hari ini tuh kita mendapati bahwa banyak pria-pria sukses. Pak Dian, banyak pria sukses. Dan dalam waktu yang kurun waktu tertentu, pria sukses tersebut itu tidak pernah menyadari bahwa ketika dia pulang ke rumah Pak Dian, tiba-tiba seperti bom waktu Pak Dian, tiba-tiba ketika anaknya sudah mulai besar, tiba-tiba anaknya itu tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya, tiba-tiba ada masalah-masalah dalam keluarganya yang tiba-tiba meledak. Dan ketika dikonselingi dan pria tersebut mengatakan, loh saya itu melakukan segala sesuatu untuk keluarga, saya bekerja untuk keluarga, saya cari uang untuk keluarga mati-matian. Kenapa saya disalahkan karena hal ini? Nah, kira-kira bagaimana Pak Adrian untuk membalanskan kehidupan bagaimana seorang pria itu berbisnis, melayani juga kehidupan dalam keluarga supaya balance dan tidak ada sesuatu yang timpang Pak Adrian? Balik lagi kepada pengertian visinya dahulu. Saya dahulu saya nggak bisa ngomong bahwa saya terlalu se-workaholic itu ya. Mungkin lebih KB yang lebih workaholic ya. Tapi enggak lah. Adrian lebih workaholic. Masa ya? Iya. Saya pernah di satu fase kehidupan saya karena saya salah nganggep kayak begini. Saya ini kerjaannya saya keliling Indonesia. Saya ke seluruh kota besar di Indonesia, setiap supermarket saya datengin. Saya dulu yang consumer produk, jadi saya datengin setiap supermarket, every giantnya sekarang udah nggak ada. Nyeles berarti Pak Adrian ya? Nyeles itu orang bilang? Ya pernah nyeles juga. Waduh. Terus saya datengin sendiri, saya ke distributornya sendiri, saya bahkan nagih sendiri, saya pernah ikut truknya, saya pernah ikut nagih di bonceng sepeda motor. Jadi iya. Tapi ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi di tengah-tengah itu saya menjadi seorang bapak yang kurang baik karena saya
Lebih fokus saya anggap definisi saya baik adalah kalau saya mendapatkan uang banyak. Jadi saya habiskan energi saya dan effort saya hanya untuk pekerjaan. Karena definisi saya di situ. Saya tidak pernah menjadi seseorang yang komplit di mata Tuhan, yaitu bahwa saya juga seorang bapak, seorang pelayan di gereja, juga seorang businessman di hadapan Tuhan. Tapi saya cuman kayak punya pengertian satu sisi aja. Iblis itu suka, atau dunia itu suka memecah-mecahkan itu. Jadi kita gagal di salah satu sisi, entah itu di sisi pelayanan, di sisi sebagai suami, atau di sisi sebagai bapak. Kalau kita mengerti bahwa kita menyenangkan Bapa di surga, tiba-tiba kita itu punya hati yang lebih komplit, pengertian yang lebih komplit mengenai diri kita. Jadi kita menjadi seseorang yang tadi disertai Tuhan dengan baik dimanapun, di keluarga, sebagai suami, sebagai businessman, seseorang yang disertai Tuhan. Saya tadi agak hubungkan dengan kata-katanya KP yang berkata bahwa kadang dia minta Tuhan menyertai visimu. Banyak orang mengerti bahwa butuh penyertaan Tuhan, tapi dia maksa Tuhan ngikutin visinya dia. Mau menjamin penyertaan Tuhan, ya ikutin visinya Tuhan. Saya percaya di situ ada penyertaan Tuhan. Makanya saya mau mulainya dari arah start dari visi dahulu. Saya percaya nanti disertai baik itu di keluarga, mengenai suami, mengenai pekerjaan, mengenai pelayanan. Startnya dari sana. Bagaimana membagi waktunya, hikmat setiap keluarga lain-lain. Tapi kalau kita mengerti bahwa tujuan kita bukan uang tapi hubungan manusia, saya percaya kita hubungan dengan antara bapak dengan anak itu lain. Kalau dulu kita memakai orang untuk mendapatkan berkat, sekarang kita bukan memakai orang tetapi memakai uang untuk mendapatkan hubungan manusia. Jadi mestinya keluarga itu tujuannya adalah membuat anak kita bahagia, dalam tanda kutip. Bukan uang yang dipakai-pakai atau anak kita dipakai untuk mendapatkan berkat atau Tuhan dipakai untuk mendapatkan berkat. Tapi semua yang ada di dunia ini tujuannya untuk membangun hubungan. Saya percaya dari point of view yang berbeda ini, hubungan bapak ke anak, bapak atau suami ke istri akan menjadi berubah. Ada tambahan KP? Tadi pingin nambah. Iya, saya tadi Silakan. tertarik dengan waktu Denny itu ngomong dia itu main game, dia itu takut untuk membuat keputusan segala. Itu kayaknya sepertinya dia itu melihat ke dirinya sendiri terus. Visinya dia adalah dirinya, bahwa dirinya harus sempurna. Dirinya itu harus baik. Dia kalau main game itu enggak boleh mati supaya gamenya ini bisa sampai end. Dia itu kalau beli apa-apa di game itu bisa semua dengan pakai duit yang infinity. Kayaknya itu waktu kita dibesarkan, waktu kita mulai bekerja, itu pandangan-pandangan itu yang memang ada di pikiran kita. Bahwa kita itu pengen sukses, pengen dapat duit baru dianggap, pengen punya ini baru dianggap. Gitu kan. Kita cari penerimaan manusia karena mata kita, visi kita ke diri kita. Nah, memang visi ini yang memang harus kita balik. Dari mata yang melihat diri kita menjadi mata yang melihat Tuhan. Baru di sana kayaknya semua hal yang berhubungan dengan diri kita itu kita jadi, diriku ini sudah tidak penting. Karena aku sudah tidak melihat diriku lagi. Aku melihatnya Tuhan. Yang penting dalam hidupku adalah Tuhannya. Bukan diriku lagi. Itu kayak kita itu benar-benar tenggelam. Akhirnya semua yang tak lakukan pokoknya untuk menyenangkan Tuhan. Setuju, luar biasa sekali. Saatnya kita doakan. Ya. Jadi saya yakin bahwa banyak pria-pria mengalami pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tidak terjawab. Namun saya yakin bahwa hari ini pria-pria Anda menerima jawaban. Dan dari kesaksian-kesaksian, dari setiap penjelasan yang diberikan, kata-kata visi itu selalu muncul. Visi Tuhan itu selalu muncul, kehendak Tuhan itu selalu muncul. Pria-pria perhatikan, jangan pernah kehilangan visi Tuhan dalam hidup Anda. Karena ketika Anda kehilangan visi Tuhan, sesungguhnya Anda membiarkan diri Anda untuk dicobai oleh berbagai macam pencobaan dalam dunia ini. Ketika Anda mengerti visi Tuhan, sesungguhnya visi itu menjaga hidup Anda. Supaya Anda itu bisa menjalani hidup, mencari jati diri ini dengan benar. Saya yakin bahwa pesan ini bukan hanya pesan untuk pria-pria yang sudah berkeluarga, tapi juga untuk Anda pria-pria yang hari-hari ini masih belum berkeluarga. Anda juga bisa memiliki sikap hati yang benar seperti ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Adrian, terima kasih untuk Pak Andreas dan Pak Denny buat
kesempatan yang bisa ngobrol-ngobrol seperti ini luar biasa sekali. Sebelum kita akhiri, kita akan didoakan oleh Pak Adrian. Saya yakin bahwa akan banyak pria-pria yang mengalami terobosan pada malam hari ini. Silakan Pak Adrian. Ayo kita arahkan tangan kepada seluruh jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan itu mau setiap pria itu berhasil di mata Tuhan. Saat ini kami berdoa, biarlah setiap pria yang mendengarkan firman ini menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka tidak tergiur atau terjerat kepada cara pandang dunia, tetapi mereka melihat bagaimana menjadi seorang pria yang berhasil atau sukses di mata Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengarkan ini menjadi pria yang rendah hati di mata Tuhan. Seseorang yang taat kepada firman Tuhan dan seseorang yang selalu melakukan kehendak Tuhannya seumur hidupnya. Dari sanalah keberhasilan mereka nanti akan terjadi. Semuanya yang di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, berakhir sudah. Buat Anda sekalian yang rindu untuk memberikan pertanyaan, Anda bisa langsung masuk ke s.id/adriansarmono. Dan tidak lupa juga buat Anda yang rindu untuk didoakan, ada form permohonan doa di sana, masuk ke link tersebut. Anda bisa menulis apa yang menjadi pokok doa Anda dan kami akan berdoa dari tempat kami. Dan kami rindu Anda menerima jawaban-jawaban atas pergumulan Anda tersebut. Berakhir sudah untuk sesi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berikan salam fenomenal kita. We love you. 5,000. God bless you.